Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di 101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Di sore hari ini kita masih di spesial program Senin Inspirasi yang terus menginspirasi Anda yang mungkin juga kali ini di masa pandemi masih susah banget nyari kerjaan. Nyari kerjanya untuk apa? Ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Nah, ini di sore hari ini ada salah satu cara juga untuk menghasilkan pundi-pundi semua listeners ya. Ini lucu banget kalau kelihatan di layar sini kayak simbol sarangnya gitu ya Mas ya. Nah, ini biasanya banyak diminati katanya kaum milenials ya Mas Alif. Wah, keren nih. Dari karya seperti ini juga kita bisa jual. Ini sudah lebih banyak kejual kemana Mas? Goa, Makassar, Parepare ya. Oke, nah setelah dari Smart FM kita doain juga udah bisa go internasional ya. Karya-karya dari Mas Alif yang diberi nama Galeri Alif. Galeri Alif ya. Dari kegiatan ini selain aktif untuk membuat karya-karya ini, Mas Alif saat ini kegiatannya apa Mas? Untuk kegiatan sekarang kita untuk 2 tahun terakhir ini kita lebih cenderung sambil jualan, kita lebih fokus untuk Untuk workshop untuk cara-cara pembuatannya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang berminat belajar bisa langsung main-main ke galeri, atau untuk saat ini bisa main-main ke UMKM Han, itu di Mall Nipa lantai UG. Itu saya ada stand di sana, itu bisa belajar bersama di sana. Oke, jadi kalau kegiatannya ada yang pengen aktif buat diajar, ya, langsung untuk diajar tuh Mas Alif buat kelas Mas ya? Iya, itu ada kelasnya. Itu sejak tahun berapa Mas buat aktif ngajar-ngajar teman-teman yang pengen buat karya seperti ini? Ini sudah 2 tahun ini Kak, sudah ini masuk tahun kedua untuk sesi workshopnya. Jadi kan kemarin memang kita fokusnya untuk produksi penjualan. Pada suatu hari itu memang saya pernah kewalahan karena permintaan yang banyak. Jadi karena kan yang ini tidak instan kita belajarnya, apalagi yang seni seperti ini kan namanya seni pirografi. Ini cara pembuatannya dengan teknik pembakaran. Nah, mulai dari situ terbuka untuk bikin workshop, bikin kelas buat teman-teman yang mau belajar. Jadi ketika suatu saat nanti lagi ada orderan yang banyak, itu jadi waktu untuk pengerjaannya jadi lebih cepat. Nah, itu ternyata itu berguna sampai sekarang. Sekarang pun seperti itu, kalau orderannya banyak tinggal dibagi-bagi, ini kerja ini, jadi semuanya bisa sama-sama enak lah. Oke. Awalnya sebenarnya apa yang menginspirasi Mas Alif? Tadi kita tahu kalau Mas Alif ini adalah salah satu karyawan dari BUMN ya. Ini yang menginspirasi Mas Alif kayaknya udah membuka jubah kebesaran gitu ya. Ini memilih untuk membuat karya. Ya, kalau untuk itu sebenarnya inspirasinya tidak ada sama sekali. Artinya memang betul-betul karena kemauan untuk belajar dan sampai sekarang bisa seperti ini. Cuman kuncinya cuma satu, kalau mau buat yang seperti ini tuh mesti sabar, karena apa yang kita buat itu bukan barang konsumtif, bukan yang orang lihat langsung beli langsung ini, bukan barang yang memang kebutuhan sehari-hari, tapi pelengkap lah. Contohnya kayak lampu hias begini kan paling orang pasangnya di ruang tamu. Atau kalau untuk vas-vas bunga seperti ini pasangnya bisa bisa dalam kamar atau di meja kerja. Jadi seperti itu. Jadi memang nilai dari karya itu Mas ya sebenarnya, bukan dari sebenarnya kita seberapa besar kita harus menjualnya Mas betul, ya. Oke, memang mungkin Mas Alif ada punya latar belakang dari jiwa seni begitu Mas? Tidak ada sama sekali Kak. Ini memang betul-betul karena kemauan dan kerja keras sampai bisa bertahan sampai sekarang ini. Sudah tahun ke-7, tahun ke-8. Memang tidak ada bakat sama sekali. Cuman karena kemauan saja, kemauan belajar itu. Apa yang membedakan Galeri Alif ini Mas? Karya-karya dari Galeri Alif dengan karya-karya yang mungkin serupa Mas? Iya. Kalau untuk kita kan lebih di luaran kan juga ada contoh yang membuat seni pirografi ini kan sekarang sudah ada mesinnya. Tapi kalau kita di galeri itu masih semuanya pakai handmade gitu. Jadinya lebih mewah lah sedikit, lebih eksklusif untuk ininya.
jiwa seninya lebih Iya, dapat gitu lebih Mas ya. dapat. Oke, kalau dari teman-teman pemula nih Mas yang pengen belajar buat karya seperti ini aja mungkin yang ada di tangan saya ya. Itu apa yang hal yang paling penting yang harus diperhatikan Mas? Kalau untuk yang barang kecil, untuk kalau craft seperti ini kan sebenarnya yang paling perlu diperhatikan saja medianya saja yang kita pakai. Dia kalau ini kan kita masih pakai mengolah kayu bekas ya. Ini kayu ini kayu bekas Maya. Kayu bekas palet. Jadi kita olah kembali, kita serut, kita buat dia cantik seperti ini, diisi tabung, itu sudah bisa menghasilkan. Oke, ini tabung Ini pakai tabung reaksi ya Mas ya. Ya. Dan ini daun sirih gading ya. Tapi bisa diisi dengan daun apa aja Mas ya sebenarnya. Bisa diisi dengan daun lain-lain, bunga lain juga bisa. Dan yang ini bisa dipakai hiasan di kamar mungkin Mas ya, atau meja bisa, belajar ya. Meja belajar bisa. Meja makan. Oke. Jadi selama ini Mas Alif membuat karyanya atau mungkin orderannya sesuai permintaan atau memang dari hasil karya aja, nanti dari customer yang memilih jenisnya. Kalau itu kita kalau untuk tempat biasa kita menawarkan, tapi kalau mereka sudah punya konsep sendiri, nanti kita tinggal kembangkan itu. Contoh desainnya sudah ada, nanti kita kerja. Tapi kalau memang belum, nanti kita bantu cari sampai dapat, sampai baru kita buatkan seperti itu. Oke. Keren banget ya Small Business. Dan saat ini tembus di angka berapa nih Mas? Sampai saat ini untuk omsetnya sendiri per bulan? Kalau per bulan sudah sampai 4-5. Karena keadaan sudah mulai membaik lagi, itu sudah ya sekitar 5 juta per bulan untuk omsetnya. Ya boleh lah untuk pemula Small Listeners ya, dicoba untuk pelajarin. Tapi kalau membuat seperti ini kelihatannya indah, tapi prosesnya pasti kata Mas Alif butuh kesabaran. Iya betul. Nah sampai detik ini Mas di 7 tahun mungkin membuka galeri Alif, apa yang biasanya menjadi kendala? Yang menjadi kendala sebenarnya untuk sekarang itu kita masih di bahan baku. Kadang kita punya bahan bakunya itu gampang sudah diolah, sudah dibuat contoh, tapi begitu ada yang mau pesan modelnya beda, jadi kita mesti rubah lagi atau carikan bahan yang lain lagi seperti itu. Kendalanya biasa di situ. Selama ini untuk mengumpulkan bahan baku seperti apa Mas? Kalau untuk mengumpulkan bahan baku ini, kalau botol-botol bekas ini banyak dapat dari tempat hiburan malam ya. Cuman karena sekarang masih kurang yang buka, jadi agak kewalahan bahannya. Kalau untuk kayu-kayu bekas ini banyak di gudang-gudang atau di toko-toko minimarket yang punya kayu-kayu palet, bisa diminta. Kalau tidak terpakai kita olah kembali seperti itu. Jika misalnya ada Small Listeners yang ingin sistem mungkin order buat kayunya sendiri Mas gitu, atau di rumah banyak botol-botol bekas, itu bisa sistem barter nggak Mas? Bisa, malah saya lebih senang yang seperti itu. Kadang malah orang tawari, Kak butuh ini, saya ada ini, saya bilang mau saya tukarkan dengan begini atau saya buatkan kayak begini, kita kasih saya itu. Masih banyak yang seperti masih itu. Banyak iya, ya Mas. Masih iya. Tapi mungkin ada kriteria jenis bahannya sendiri Mas ya. Mungkin kalau dari botol sendiri ada jenis botol yang cocok untuk dibuatin ya Mas. Betul, ya. Iya. Oke, keren banget. Ini kalau dari melihat dari hasil karya Mas Alif sih ya, saya pede banget nih buat jualan di luar nih Mas ya. Nggak hanya di Indonesia, di luar juga udah pada laku banget sebenarnya kalau pengen berani Mas ya, buat jual. Selama ini kalau dalam sistem penjualannya untuk promosinya ini Mas Alif menggunakan apa nih Mas? Kalau untuk promosi masih lewat media sosial, banyak kan masih lewat Instagram untuk promosinya. Untuk jualannya ada di toko-toko online juga sudah ada beberapa. Oke, media sosialnya apa nih Mas? Kalau untuk Instagram masih di lampu botol kaca. Lampu botol kaca. Iya, lampu botol kaca. Oke, selama ini udah klien-kliennya sampai di mana aja nih Mas? Yang udah langganan buat ngorder? Kalau yang langganan order saya ada dari Gorontalo karena ada cabang di sana. Kita awalnya juga di sana dari workshop, akhirnya ketemu. Dia mau buat usahanya di sana, silakan pakai nama saya juga enggak apa-apa. Yang penting di sana menjaga nama dengan kualitas barang yang diproduksi saja seperti itu. Kalau untuk orderan terjauh pernah ada yang sampai ke Fak-Fak itu.
juga paling jauh yang itu. Kalau untuk dalam kota sudah ada juga banyak gitu. Oke, kita pengen tahu semua hasil dari Galeri Alif ini udah sampai di mana aja, Mas ya? Udah Iya. diorder mungkin sama beberapa instansi ya. Iya. Yang mana yang paling banyak peminatnya ya? Nanti Mas Alif akan share ya, Mas ya. Iya, Kita akan jeda kembali, semua listeners. Untuk Anda juga yang pengen nanya-nanya sama Mas Alif, pengen tahu kiat-kiatnya sebenarnya. Kalau saya sih tertarik buat diajarin privat nih ya. Ini anak-anak kayaknya keren nih Mas ya. Kalau Ya, anak-anak bisa. balita gitu ya, anak-anak TK, Iya, PAUD gitu TK, diajarin iya. kayak gini, keren ya. Jadi mungkin nanti bisa jadi referensi kerjasama dengan sekolah-sekolah nih, small listeners ya. Mungkin ada tim pengajar di sini, tim pendidik yang ingin kerjasama langsung dengan Mas Alif juga boleh Mas ya. Iya, betul. Itu dibuka Mas ya kerjasama Iya, seperti itu ya. betul. Oke, small listeners, kita akan kembali lagi ngobrol bersama Mas Alif, founder dari Lampu botol kaca. lampu botol kaca ya, founder dari Galeri Arif juga. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh sampai di mana sih sebenarnya kegunaan dari karya-karya dari Mas Alif ini ya. Apakah hanya sekedar pajangan, hiasan, Ya. tambahan atau seperti apa, nanti kita akan ngobrol lagi ya.